Bagi teman-teman yang belum sama sekali mendaftar di CPNS tahun 2023, teman-teman jangan khawatir karena untuk pendaftaran di CPNS tahun 2023 dan P3K tahun 2023 itu masih sampai di tanggal 9 Oktober. Jadi masih sisa 5 hari ya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Jadi kakak akan membuat tutorial secara lengkapnya dari pembuatan akun sampai diunggah dokumen atau sampai di resume. Jadi teman-teman jangan khawatir. Bagi teman-teman ya yang belum pendaftar sama sekali, teman-teman wajib nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Nah, jadi pada kesempatan yang berbeda ini kita akan membahas secara tuntas mengenai tutorial dan cara daftar CPNS tahun 2021. Nah, ini sisa 5 hari ya. Sisa 5 hari untuk pendaftaran CPNS tahun 2021. Jadi sebelum masuk ke video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 hal itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Langsung kita masuk di videonya. Oke ya, kemarin kan kita sudah bahas ya mengenai cara mengisi biodata dan informasi dari HP ya. Nah, sebenarnya kakak punya saran ya untuk teman-teman ketika teman-teman lebih bagus spek laptopnya, lebih kakak sarankan untuk menggunakan laptop ya, karena laptop itu lebih jelas begitu ya, lebih jelas, lebih kentara juga ini ya, kayak sebenarnya ini ya lebih jelas. Teman-teman lebih jelas dalam mengisi formanya atau isi dari web di SSCSN tahun 2023 gitu ya, dibandingkan dengan HP yang kita harus scroll dan mengetik dengan sekecil itu gitu, agak susah ya. Jadi kakak sarankan menggunakan laptop. Akan tetapi kalau laptop teman-teman tidak memenuhi spek atau banyak kendala, lebih baik menggunakan HP ya. Tapi kakak sarankan untuk HP itu sampai di pembuatan akun SSCSN saja ya. Untuk yang tahapan selanjutnya kakak sarankan menggunakan laptop, karena yang banyak error itu di bagian pendaftaran akun saja karena banyak orang mengakses. Tapi ketika sudah masuk atau sudah mendaftar akun, teman-teman akan mudah ya untuk masuk di web yang aslinya ini. Jadi teman-teman pakai aja laptop ketika sudah mendapatkan akunnya. Nah, kan kemarin kan saja kakak sudah membahas ya mengenai isi cara membuat akun, sudah mengisi biodata, pengisian biodata juga sudah ya, tapi kakak kemarin skip dan kakak udah lanjutkan ya karena kakak menggunakan HP. Jadi kakak ini mau memperjelas ya menggunakan laptop supaya teman-teman bisa mengikuti ini ya. Oke, jadi kan nama kan sudah aman ya, nama, gelar depan, ijazah, berarti sesuai teman-teman ya. Ketika ada gelarnya di depan kayak profesor atau dokter dan sebagainya, teman-teman isi aja. Kalau tidak ya tidak perlu. Tempat lahir ini sesuai otomatis semua ya, otomatis Islami. Nah, ini jenis disabilitas. Jadi ketika ada yang kuning, yang merah-merah ini ya, yang tanda merah-merah ini teman-teman harus isi, wajib ya, karena kan itu belum backup di data sebelumnya. Jadi teman harus isi gitu. Jenis disabilitas. Kalau teman-teman non disabilitas atau umum ya, teman-teman pilih saya non disabilitas. Selanjutnya lengkapi domisili. Ini negara domisili dari Indo atau dari luar ya. Misalnya teman-teman sudah sering di luar negeri dan baru pindah ke Indo, berarti tulis itu luar negeri ya dan sebagainya. Selanjutnya provinsi, agama, tinggi badan ya. Yang tinggi badan sekarang ya, bukan tinggi badan teman-teman di SD atau SMP, bukan. Jadi tinggi badan sekarang, karena ada beberapa ya, instansi yang menargetkan minimal tingginya teman-teman. Jadi sini teman-teman harus membuktikan tingginya teman-teman sekarang ya. Atau misalnya beda 1 cm tidak masalah, yang penting jangan berbeda 10 cm dan sebagainya ya. Jadi yang real sekarang gitu. Oke, nomor telepon sudah. Selanjutnya itu di bagian nama penginputan pembuatan akun ini belakang, oke. Lokasi, ini status perkawinan juga ya, belum kawin kalau bagi teman-teman yang belum menikah ya. Domisili sekarang Kabupaten Bantaeng ya. Oke, nomor sen baru tanda tangan ya. Sudah itu sudah teman-teman pilih aja kode aksesnya EC5C ya. Kalau sudah lanjutkan aja. Oke, kita tunggu ya. Jadi ketika penungguan, proses menunggu ini teman-teman itu tergantung dari jaringannya teman-teman gitu. Kalau jaringan teman-teman itu kencang, pasti juga untuk proses penunggunya ini akan cepat juga. Tapi sebaliknya ya, ketika teman-teman jaringannya jelek, jadi siap-siap aja kayak begini juga ya, jaring kakak lagi jelek, lagi loading, jadi lagi berputar terus gitu ya, masih belum sampai ya. Sambil menunggu ya, kakak akan mau membahas beberapa pertanyaan teman-teman. Kan kemarin banyak yang bertanya ya, bagaimana ada beberapa teman-teman yang tidak bisa upload fotonya, ada yang tidak bisa KTP dan sebenarnya itu faktor jaringan ya, faktor jaringan. Karena teman-teman kadang datanya habis, secara tidak sadar teman-teman datanya habis, atau di hari itu lampu mati gitu, jadi jaringan itu akan total akan habis.
Nah, sarannya kakak itu teman-teman cari di warkop ya, warkop atau kafe yang menyediakan wifi yang paling kencang. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa mengaksesnya itu lebih gampang gitu. Jadi sudah tidak loading kayak gini ya. Ini kan loading sekali ya, hampir kayak 30 detik, 1 menitan lah, agak lama menunggu ya. Oke, kakak coba ganti dulu ya, ganti wifi coba dulu ya. Nanti coba wifi dulu. Oke, kita ganti wifi coba dulu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa ya bahwa wifi-nya teman-teman itu tidak memadai, langsung saya ganti, tidak masalah. Karena kita mau mendaftar. Nah, saya coba ya, kita refresh coba. Oke, baru mau ini ya. Jadi oke ya, sudah masuk. Jadi memang itu tergantung jaringannya teman-teman. Jadi ketika jaringan teman-teman ya, jadi kakak sarankan mempunyai 2 hotspot ya kalau bisa ya, untuk cadangan gitu. Kalau misalnya satu tidak bisa, ganti lagi satu supaya teman-teman bisa mengupload dengan cepat gitu ya. Nah, kita ulang tadi ya, sudah aman. Kita tulis kode aksesnya secara ulang 5. Oke. Nah, kita tunggu lagi ya. Kalau ini masih belum bisa, berarti jaringan kedua yang kakak gunakan berarti jelek semuanya. Cuma seharusnya sudah bagus ya. Kita tunggu aja. Ini sudah masuk di poin kedua ya, memilih jenis seleksi ya. Jadi di sini silakan pilih jenis seleksi yang akan dilamar. Jadi pastikan Anda mengakhiri pendaftaran pada tahap terakhir atau resume agar berkas Anda dapat disahkan oleh instansi. Anda tidak perlu mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Perhitungan usia saat pelamar dihitung pada waktu Anda mengakhiri pendaftaran. Jadi pas untuk umur, kan ada beberapa instansi yang membatasi umur ya. Ada yang kalau tidak salah itu 18 sampai 35 ya. Jadi ketika sudah di atasnya 35, teman-teman sudah tidak bisa mendaftar atau otomatis gagal nanti di administrasi. Jadi itu terhitung ketika Anda mengakhiri pendaftaran. Jadi waktunya resume ini sudah selesai gitu. Ini masih loading juga ya. Loading. Jadi untuk ininya masih banyak ya, kan untuk prosesnya untuk pendaftaran administrasi itu masih panjang ya. Setelah biodata tadi sudah selesai, selanjutnya seleksi ya, jenis seleksi teman-teman pilih yang video kayak kemarin ya, video yang pakai HP seleksi. Selanjutnya itu baru mengisi formasi ini ya, formasi. Selanjutnya riwayatnya teman-teman, dokumen-dokumen penting, baru melanjutkan. Nah, kalau sudah sampai di melanjutkan itu teman-teman langsung aja ya, berarti sudah sampai untuk pembuatan atau pencetakan akun. Nah, kalau misalnya loading ini ya teman-teman langsung refresh saja, tidak masalah, refresh saja supaya lebih cepat ya, karena ini terlalu banyak yang akses kalau jam segini ya memang ya. Jadi kakak sarankan untuk membuat atau mengisi formulir itu, formulir ini ya, antara teman-teman itu di waktu yang rame tidak apa-apa tapi jaringannya kencang, atau di jaringan yang biasa tapi di malam hari atau di jam 1, jam 2 dan jam 3 itu agak-agak sepi ya. Jadi masih bisa digunakan untuk mendaftarkan Anda ya di CPNS maupun P3K. Ini masih lambat ya. Masih lambat. Oke, kita sambil nunggu aja ya. Nah, jadi sebenarnya cara yang paling optimal itu teman-teman ketika masih loading terus ya, karena kan ada di kolom komentar sampai 1 jam menunggu. Jadi teman-teman jangan tunggu aja. Jadi teman-teman refresh terus supaya teman-teman masuk ya kayak gini ya. Jadi teman-teman sudah masuk ya. Kan kayak yang di kolom komentar menunggu 1 jam itu agak lama guys ya. Jadi langsung saja teman-teman refresh saja ini ya. Jangan refresh, teman-teman refresh saja di sini. Oke, jadi nomor induk pendidikan sudah aman ya, pilih formasi. Formasinya 3 ya, entah P3K guru, CPNS teknis, dan P3 kesehatan. Kakak ambil ya CPNS ya.
Ini banyak yang bertanya mengenai peserta XTHK 2. Jadi ini THK 2 ya. Kita langsung cari di Google pembuktian ya. THK 2 CPNS. Pembuktiannya apa ya? Jadi dia itu THK 2 itu sebenarnya dia itu ketika ini untuk yang khusus ya, khusus untuk pelamar P3K guru. Jadi P3K guru ini ada beberapa yang yang mendapat faktor kelulusan akan lebih cepat itu ketika teman-teman sudah lolos di THK 2. THK 2 ini ketika teman-teman sudah mengabdi ya di sebuah instansi atau sekolah sudah lebih dari 1 tahun. Nah, itu sudah termasuk di THK. Nah, itu ada pembuktiannya nanti di upload dokumen. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengabdi ya di sekolah atau sebuah institusi, teman-teman boleh mengatakan dirinya teman itu THK 2. Cuma harus ada bukti nantinya di penguploadan di nanti ya penguploadan di bagian sini ya dokumen. Nah, teman-teman harus diisi di situ. Jadi teman-teman kalau mengatakan dirinya teman-teman THK 2, teman-teman siapkan dokumennya ya. Oke. Saya kan gini kakak karena kan CPNS jadi kakak pilih tidak. Oke. Itu selanjutnya ya. Kita masuk di bagian formasi. Nah, ini yang agak susah di sini ya. Akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang untuk mengisi formasi. Nah, bagaimana untuk melihat formasi? Kakak sudah kasih tahu ya, ada bisa jadi SN, jadi ASN, ada juga di webnya langsung, ada juga di ini, ada juga banyak ya. Gitu, teman cari aja yang sesuai dengan apa yang teman-teman mau ya. Oke, ini sudah masuk di bagian ini. Jadi teman-teman ini masuk di langkah ketiga. Teman-teman tunggu aja ya. Ketika teman-teman jadi agak ingatkan ya, ketika teman-teman agak lambat ya dalam mengisi formulir, teman-teman langsung refresh saja. Nah, ini kan sudah masuk ya di bagian ketiga itu mendaftar formasi. Jadi silakan pilih instansi, pendidikan, lokasi dan jabatan formasi yang akan dilamar. Nah, ini perhatikan bla 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 bla. Oke, nah ini di sini pastikan ada mengakhiri pendaftaran di tahap terakhir atau resume. Oh, jadi sampai di sini ya tahap resume untuk mencetak kartu ya. Jadi ketika teman-teman sudah di bagian resume data semua, teman-teman lihat baik-baik, kalau sudah cocok baru dibuat bukuannya atau dibuat kartunya nanti. Oke, langsung kita masuk di videonya. Oke, jadi nomor poin ketiga ya, ini kita pendaftaran formasi. Jadi di sini pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir resume ya. Jadi teman-teman harus dari biodata, jenis seleksi, formasi, riwayat, dokumen, sama resume. Nanti ketika teman-teman sudah sampai di bagian resume, teman-teman sudah mendapatkan kartu identitas ya. Dan ketika sudah lolos, kartu itu digunakan untuk seleksi kompetensi atau SKD gitu ya. Nah, ini teman-teman kan sebelumnya tadi di jenis seleksi teman-teman sudah milih CPNS ya. Jadi saya di kakak memberikan tutorial untuk teman-teman yang mengambil di bidang CPNS. Kalau P3K guru nanti teman-teman ambil saya ya, di sebelumnya jenis seleksi itu P3K guru atau P3K tenaga teknis dan tenaga kesehatan dan sebagainya. Selanjutnya itu pilih instansi. Teman-teman kalau S1 itu lebih banyak ya, jadi berbeda dengan lulusan SMA. Kalau SMA itu lebih kecil kemungkinan terbukanya untuk lulusan SMA. Tapi kalau untuk S1, S2 maupun D3 itu banyak sekali ya. Nah, kita ambil saja di sini ya. Misalnya itu kita Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Ini pendaftarannya itu dari 20 September 2023 sampai nanti tanggal 9 Oktober tahun 2023. Jadi sekitar masih ada ya 3 mingguan lah. Teman-teman nanti akan disuruh atau diberi waktu dari instansi untuk mengisi formulir ini. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya loading begini ya, jadi banyak teman-teman yang bertanya, Kak, bagaimana kalau pengisian di formasi atau pengisian di jenis seleksi itu loading kayak gini ya. Teman-teman jangan khawatir. Nah, ini belum ya, mau tunggu, teman-teman langsung refresh saja. Oh, berarti ini gara-gara internetnya kakak tidak masuk ya, jadi ini internetnya jaringannya jelek, jadi kita sambungkan ulang. Oke. Nah, jadi semua faktor yang menyebabkan teman-teman itu tidak bisa mendaftar atau tidak bisa mengisi di akun SSCSN itu sebenarnya di bagian jaringannya. Jadi teman-teman perhatikan jaringannya teman-teman baik. Kalau bisa menggunakan atau berada di warkop lebih bagus atau di kafe yang mempunyai wifi yang cukup kencang gitu ya. Oke, kita sambungkan dulu ya kembali.
Saya kasih masuk dulu wifi ya. Oke. Jadi teman-teman ya kalau misalnya yang banyak bertanya mengenai jaringan atau yang tidak bisa mengedit dan sebagainya, itu sebenarnya faktor jaringannya. Kayak kakak tadi baru-baru ya, gara-gara jaringan jadi tidak bisa memilih dan itu loadingnya lama. Jadi teman-teman perhatikan jaringan ya. Nah ini pilih instansi tadi, kita pilih di hukum dan hak asasi manusia, pilih formasi ya. Kita umum, disabilitas, putra putri Papua atau lulusan terbaik ya. Di video sebelumnya kakak sudah jelaskan, teman-teman mau pilih mana yang terserah ya. Kalau kakak kalau umum ya pilih umum ya, kalau tidak masuk di lulusan terbaik sama putra putri Papua Barat. Pilih. Nah, jadi kalau ketika teman-teman sudah mengiyakan sebuah formulir ya, jadi akan tertulis ulang ya. Jadi ini artinya teman-teman sudah mau memilih di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia jenis formasi umum itu. Nah, pendidikan terakhir. Karena teman-teman lulusan S1 ya, kita ambil saja ini S2 ya. Jadi banyak S2 juga yang ini yang terbuka. Nah, ini S2 semua ya untuk hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Ini lulusan S2 semua yang lagi dicari ya. Jadi kita misalnya lulusan S2 dari ilmu hukum, kita ambil. Oke, pilih jabatan berarti asisten ahli dosen. Kita ambil lokasi kerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan HAM. Jadi ini teman-teman tinggal pilih aja ya, pilih ya. Jadi teman-teman tidak bisa memilih lokasinya, teman-teman tidak bisa, jadi teman-teman memilih aja. Nah, ketika teman-teman misalnya lagi ini ya, tidak sesuai dengan formasi yang teman-teman inginkan, boleh diulang ini, klik ulang, ganti instansinya. Saya itu teman-teman pilih di bagian pendidikannya. Saya itu teman-teman cari lokasi formasi, apakah sesuai dengan teman-teman yang akan minati atau tidak ya. Jadi ketika teman-teman masih tidak serk ya dengan jawabannya, boleh diulang dari awal, oke? Selanjutnya itu lokasi ujian. Nah, dari misalnya teman-teman sekarang masih berada di Indonesia, teman-teman bisa pilih dalam negeri. Kalau misalnya teman-teman masih di luar ya, entah itu kuliah lagi sementara kuliah S2 atau lagi sementara kuliah S1, teman-teman pilih di luar negeri. Oke, lokasi tes kita bebas ya membeli yang lokasi paling terdekat teman-teman apa. Misalnya teman-teman paling terdekat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan. Tulis saja. Jadi Mandiri Kemenham Sulawesi Selatan. IPK-nya misalnya IPK-nya 4, teman-teman itu 4. Berjasa misalnya kita asal dulu ya. Oke, kita lulus misalnya tahun 2022 ya. Wah. Nah, jenis PT misalnya teman-teman lulusnya di mana? Kalau di dalam negeri, teman-teman tulis dalam negeri. Kalau luar negeri, di luar negeri. Kalau luar negeri itu selain Indonesia ya. Kalau dalam negeri itu lokal. Nah, sini dalam negeri tanggal ijazah misalnya teman-teman tulis saja ini ya 14 misalnya ya. Nama PT misalnya Universitas Hasanuddin. Universitas Hasanuddin ya. Oke, nah ini ya Universitas Hasanuddin ya. Nah ini ada dah. Jadi teman-teman ketika sudah mengetik, tunggu loadingnya ya teman-teman. Kalau sudah loading langsung diisi. Nama PT sesuai ijazah. Misalnya, berarti sama ya. Kita copy aja. Copy. Oke, baru ini teman-teman pilih jurusan apa, lulusan di tadi S2 hukum ya. Teman-teman misalnya di sini tulis dari profesinya apa teman-teman tadi, ilmu hukum ya. Mana ilmu hukum? Mana ilmu hukum ya? Mana ilmu hukum? Nah ini ya ilmu hukum S2. Nah, ketika teman-teman sudah ngambil nama prodi, tulis akreditasnya kan di sini sudah otomatis ya, akreditasnya A di sini ya. Jadi teman-teman tulis saja di sini A unggul. Sesuaikan dengan ini ya, data dari Kemendikbud ya. Ini, makanya data ini data berasal dari ini ya. Nanti teman-teman kalau belum tahu akreditas program studi sebenarnya tidak perlu mencari ya, karena sudah ada dari pihak studinya atau pihak dari Kemendikbudnya ya. Atau panitia BKN-nya juga sudah mempersiapkan. Ini langsung dapat dari surat pengeluaran ya, keputusan itu nomor 4074 garing SK garing ban garis datar PT garis akred garis M garis Romawi 10 garing 2019. Jadi ini pengeluaran surat terbaru untuk program akreditas program studi S2 ilmu hukum di Universitas Hasanuddin ya.
Kalau sudah ini teman-teman isi aja ini ya. B kecil ya, B5EF. Kalau sudah teman-teman langsung lanjutkan ya, lanjutkan aja. Nah ini untuk teman-teman kalau S2 ya, S2. Nah kalau misalnya teman-teman S1 misalnya, kita coba cari ulang. Nah kita cari yang lulusan S1, misalnya di kita Kemenak ya, Kementerian Agama. Nah pilih formasi umum ya. Nah kita pilih lagi. Oke, pendidikan. Ini ada S1 udah kita cari, ada S1 enggak? Oh dia mulai S2 sampai S3 ya. Jadi tidak ada untuk S1 untuk di Kementerian Agama. Kita ulang lagi, cari yang S1 BIN. Nah, kalau BIN kayaknya ada ya, karena saya pernah kemarin video sebelumnya kakak sudah review ya. Kalau BIN itu ada lulusan SMA, S1 sama S2 ya. Kita coba periksa. Ini masih loading ya, berarti kita coba lihat di ini jaringan. Oh masih aman, berarti masih loading memang ya. Oke, nah jadi teman-teman ya, bagi teman-teman yang misalnya masih bingung ya dengan apapun yang kakak jelaskan, teman-teman langsung aja di kolom komentar. Kakak akan menjawab ketika kakak pegang HP, kakak baca YouTube Studio, kakak akan balas secara cepat ya. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan bertanya gitu ya. Bisa jadi kakak jelaskan di secara chat, bisa jadi kakak langsung buatkan video ya, tergantung requestnya teman-teman. Semakin banyak like, semakin banyak request, kakak akan buat videonya, oke? Nah misalnya pilih pendidikan, nah ini ada jurusan, ada SMA ya, ada SMA, ada D3 juga, ada lagi D4 ya, ada lagi S1, banyak ya. Ini untuk BIN ya, BIN itu paling banyak di sini ya. Nah paling banyak, dan ada SMA, D3 banyak ya. Ada lagi di jurusan ini banyak ya dari jurusan yang lain. Jadi ini misalnya akuntansi, teman pilih akuntansi saja ya. Misalnya kita ambil di ilmu hukum pidana ya, hukum pidana. Nah selanjutnya teman-teman pilih jabatan aja. Jabatan ini di sini itu ada penelaah teknis intelijen. Teman-teman pilih aja. Lokasi kerja ada dua ya, antara subbagian bantuan hukum, bagian advokasi biro humas hukum, organisasi dan tata laksana, sekretariat utama, atau di bagian bawah ini ya. Kita ambil bawah. Nah, ujian dalam negeri ya, ujiannya pilih lokasi tes yang paling dekat ya, misal Makassar 1. IPK-nya teman-teman misalnya 4, ijazahnya bebas ya, tergantung nomor ijazahnya teman-teman. Dan lulus tahun ketika teman-teman sudah diwisuda ya, 2019. Ini jenis PT, ini tanggal PT, oke. Jenis PT-nya dari luar atau dalam negeri ya. Nama PT misalnya Universitas Hasanuddin, misalnya Universitas Hasanuddin. Nah, jenis nama PT ulang lagi, kita tinggal copy aja. Oke, nama prodi misalnya S2. Misalnya S1 tadi apa? Hukum pidana ya. Nah ini kita sesuaikan saja di hukum pidana ya. Misalnya hukum pidana itu berada di prodi misalnya ya. Misalnya di hukum administrasi negara atau di ilmu hukum misalnya ya. Masuknya itu teman-teman tulis saja. Itu akreditasinya itu dia U ya. Di sini U. Jadi teman-teman tulis saja lainnya ya. Oke. Itu baru teman-teman pilih kode aksesnya. Oke. Jadi untuk kalau misalnya teman-teman lagi ini ya, lagi untuk pendaftaran S1 maupun S2 maupun D3, teman-teman tinggal cari aja di semua formasi yang ada ya. Jadi teman-teman tidak usah melihat di semua aplikasi yang lain lah, tidak usah. Teman-teman langsung masuk di jenis formasi untuk memilih kira-kira teman-teman itu cocok di bagian mana gitu, di bagian instansi mana yang mencakup beberapa jumlah peserta, jumlah penerimaan begitu. Jadi teman-teman langsung cari di sini aja ya, instansi, cari di bagian jabatannya teman-teman sama pendidikannya, cocok dah sama pendidikan lulusannya teman-teman. Oke ya, mungkin pengisian formasi kakak selesaikan untuk ini ya. Jadi teman yang lulusan S1, S2 maupun D3 silahkan ikuti tutorial ini, kakak rasa sudah jelas ya. Oke ya, karena kemarin kan kita sudah membahas mengenai bagaimana cara mengisi biodata, jadi seleksi, formasi, riwayat, dan terakhir adalah dokumen. Setelah dokumen adalah resume ya. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik ya. Jadi di sini ada notis ya, pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir resume agar berkas Anda dapat diverifikasi oleh instansi.
Anda tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Nah, ini jawaban ya untuk teman-teman yang bertanya, Kak, kalau sudah dapat kartu pendaftaran secara administrasi, apakah bisa diganti datanya? Itu adalah jawaban tidak bisa, guys. Jadi teman-teman sekali daftar sudah tidak bisa diubah ketika sudah mengakhiri pendaftaran. Nah, selanjutnya perhitungan usia pada melamar dihitung pada waktu Anda mengakhiri pendaftaran ya. Jadi bagi teman-teman ya yang bertanya juga usianya apakah cukup atau tidak, itu dihitung ketika saat mengakhiri pendaftaran. Jadi misalnya teman-teman ya, teman-teman umurnya sekarang 19 ya, di tanggal 30 pas ya. Jadi ketika teman-teman mengakhiri pendaftaran di tanggal sebelum di tanggal 30, itu teman masih umur 17 tahun ya, bukan 18 tahun itu. Tapi kalau teman sudah mengakhiri pendaftaran di tanggal 30 atau tanggal 1, itu terhitung teman-teman sudah di umur 18 begitu ya. Oke, langsung kan ini ada beberapa berkas. Jadi ini ya, ada lagi notis berikutnya yang warna merah ya. Berikut adalah persyaratan administrasi yang diinput oleh admin instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Jabatan Penjaga Tahanan Pria ya. Jika terdapat kesesuaian persyaratan dengan diumumkan instansi, mohon untuk melakukan konfirmasi kepada instansi tersebut atau melaporkan kepada Helpdesk belum melanjutkannya. Jadi ini untuk contoh teman-teman ya, untuk instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya, untuk Jabatan Penjaga Tahanan Pria. Jadi semua instansi dan semua jabatan itu beberapa dokumen itu berbeda, jadi tidak sama. Nah, ini kakak mencontohkan untuk penjaga tahanan atau jabatan penjaga tahanan pria dan oleh instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Jadi untuk beberapa instansi yang lain boleh teman-teman share aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan kakak akan jawab gitu. Oke, jadi batas ini ya, di sini ada lagi notis merah lagi. Batas akhir pendaftaran instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah 9 Oktober tahun 2023 jam 23.59.59. Harap akhiri pendaftaran sebelum waktu yang tertera. Jadi untuk waktu akhirnya pendaftaran itu tergantung semua instansi ya. Jadi ada instansi yang lebih cepat atau ada yang lebih lambat, itu tergantung instansinya yang mengumumkan di webnya masing-masing. Kalau untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu di tanggal 9 Oktober ya. Jadi bagi teman-teman yang mau mendaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, teman-teman cepat-cepat selesaikan ya. Oke. Nah, ini selanjutnya pastikan nama file tidak lebih dari 100 karakter. Jadi nama filenya itu bebas, yang penting tidak melebihi 100 karakter ya. Teman-teman bisa ganti namanya misalnya dokumen 1, dokumen 2, terserah dari teman-teman. Kalau kakak sarankan untuk mengupload nama file itu sesuai dengan isi filenya. Misalnya ada surat lamaran, tulis saja surat lamaran CPNS. Jadi surat lamaran garis bawah CPNS. Untuk kalau CPNS, kalau P3K surat lamaran garis bawah P3K gitu ya. Nah, ini poin pertama ya, jenis dokumen. Jenis dokumen pertama itu scan berwarna surat lamaran yang diketik menggunakan komputer atau tulis tangan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta dan wajib dibubuhi materai 10.000. Materai diperoleh melalui HTTPS serta ditandatangani dengan pena bertinta hitam. Format sesuai lamaran yang diunduh pada laman ini ya, https csn.kemenhum.go.id, ukuran maksimal 1000 KB PDF wajib. Jadi teman-teman men-scan ya surat lamaran yang diketik atau ditulis. Jadi di sini boleh ya antara diketik atau ditulis tangan, tapi karena sarankan diketik aja karena ketik itu lebih rapi. Tapi kalau teman-teman tulisannya bagus, lebih baik ditulis karena nanti teman-teman langsung scan ya, karena kan di sini ada tanda tangan pena bertinta hitam. Jadi ketika teman-teman mengetik, teman-teman harus scan dulu tanda tangannya, baru dicantumkan di surat lamaran. Beda kalau teman-teman menulis. Kalau teman-teman menulis langsung tanda tangan, langsung scan. Untuk surat lamarannya kayak gini ya. Nah, ini kakak sudah kasih contoh. Tunggu. Oke. Nah, ini surat lamaran contoh ya untuk Jaksa Agung selaku pejabat pembina kepegawaian di Jakarta. Ini ya, isinya dengan hormat dan sebagainya. Nama, tanggal lahir, nomor 1 kartu tanda penduduk dan sebagainya ya. Ada semua di sini. Baru paling bawah adalah materai 10.000. Jadi di sini ditaruh di materai yang tadi di link tersebut ya. Itu teman-teman tanda tangan. Kalau ditulis, kalau diketik teman-teman di scan tanda tangannya baru dicantumkan di sini. Oke ya.
Selanjutnya kita lanjut di dokumen kedua, yakni scan berwarna akte kelahiran atau surat keterangan lahir asli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ukuran maksimal 1000 KB PDF, wajib ya. Jadi scan berwarna ya, akte kelahiran teman-teman, akte kelahiran atau surat keterangan lahir asli dari Dinas Kependudukan. Jadi ini berwarna ya, jadi jangan scan hitam putih tapi berwarna. Oke. Nah, selanjutnya adalah, nah kalau teman-teman mau unggah saya di sini, klik unggah. Oke, nah nanti akan muncul begini ya, teman-teman pilih aja yang PDF teman-teman mau upload gitu ya. Oke, sudah. Selanjutnya scan berwarna surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau surat atau rumah sakit TNI Polri asli yang berlaku maksimal 3 bulan sebelum tanggal pendaftaran bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan SMA atau SLTA sederajat atau jabatan penjaga tahanan. Dalam surat keterangan tersebut wajib mencantumkan tinggi dan berat badan sesuai dengan hasil pengukuran pada saat pemeriksaan tersebut. Jadi untuk ini ya, scan berwarna surat keterangan berbadan sehat dari dokter ya, itu harus mencantumkan ini ya, poin tinggi sama berat badan. Tapi biasanya itu sudah dicantumkan ya di surat keterangan biasanya ya, yang kakak biasa saya sering meminta surat keterangan berbadan sehat itu memang ada tertera tinggi badan sama berat badan teman-teman. Nah, untuk berat badan sama tinggi badan untuk persyaratan penjaga tahanan kakak sudah upload ya, minimal berapa di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman kalau mau nonton, pilih playlist, cari di informasi terbaru CPNS. Oke, selanjutnya adalah scan berwarna kartu tanda penduduk atau KTP elektronik asli atau surat keterangan perekaman EKTP asli yang masih berlaku yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil atau instansi yang berwenang, ukuran maksimal 500 KB. Dan ini adalah scan KTP ya, tapi berwarna, tetap berwarna. Kalau misalnya teman masih belum dapat KTP, teman-teman bisa mengupload surat keterangan perekaman EKTP yang asli. Selanjutnya scan berwarna surat pernyataan data diri pelamar yang wajib dibubuhi e-materai 10.000 diperoleh melalui http://datar-elektronik.com yang ditandai dengan pena bertinta hitam. Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman. Oke, ukuran maksimal 1000 KB atau PDF. Jadi ini sama ya, scan berwarna surat pernyataan data diri pelamar yang dibutuhkan. Oh, berarti ini kan ada tadi pertama ya, surat pertama itu tadi surat lamaran. Kedua itu ada surat pernyataan data diri, bahwa data diri yang teman-teman berikan ke instansi tersebut itu benar-benar ada gitu. Nah, kakak juga punya filenya ya, nanti teman-teman boleh ini boleh ikuti aja yang di sini ya. Nanti kakak upload juga di nanti kalau teman yang minta silakan ya, minta di DM-nya kakak, di IG-nya kakak silakan, nanti kakak kirim melalui IG aja ya. Nah, ini contohnya ya. Oke ya. Selanjutnya itu ada di sini scan berwarna surat keterangan domisili asli yang diterbitkan oleh kelurahan atau kantor desa setempat. Apabila lokasi kebutuhan yang dipilih tidak sesuai dengan domisili pelamar pada EKTP atau surat keterangan perekaman EKTP. Tunggu. Oh, ini misalnya ya, bagi teman-teman ya, misalnya kan ada beberapa KTP sama tempat domisili yang berbeda. Misalnya saya KTP di kota Makassar misalnya, tapi ternyata saya domisilinya bukan di Makassar, tapi domisilinya misalnya di Kabupaten Bantaeng. Jadi teman-teman itu membuat surat domisili yang diterbitkan oleh kelurahan dan kantor desa setempat ya, bahwa teman-teman mengatasnamakan KTP-nya Makassar tapi berdomisili di Bantaeng gitu ya. Ini scan berwarna juga ya. Jadi di instansi yang teman-teman bisa minta keterangan ini itu di kelurahan atau kantor desa setempatnya teman-teman. Oke, selanjutnya ada scan berwarna ijazah asli. Ijazah ya, ini ijazah SMA karena ini jabatan penjaga tahanan untuk SMA ya. Jadi ini adalah ijazah SMA. Kalau teman-teman lulusan S1 berarti ijazah S1 juga sesuai dengan jabatan yang teman-teman pilih sebelumnya ya. Nah, selanjutnya ini adalah scan berwarna transkrip atau daftar nilai asli atau surat keterangan hasil ujian nasional asli ya. Nah, untuk ini kan ada dua sebenarnya, untuk angkatan 2019 sampai sebelum-sebelumnya ya, itu masih menggunakan surat keterangan hasil ujian nasional. Tapi untuk
angkatan 2020 ya, lulusan angkatan 2020 sampai sekarang itu tidak ada yang namanya ujian nasional untuk SMA. Jadi dia diganti dengan daftar nilai asli ya. Daftar nilai asli itu biasa di belakang ijazah ya. Itu yang teman-teman gunakan ya. Atau teman-teman scan. Oke, selanjutnya adalah ini pas foto terbaru ukuran 4x6 dengan pakaian formal dan latar belakang berwarna merah. Ukuran maksimal 500 KB JPEG ya. Nah, jadi teman-teman kirim ya fotonya teman-teman yang rapi. Sarannya kakak memakai baju putih ya, putih. Kalau perempuan pakai kerudung hitam. Biasanya begitu ya, dan itu menurut kakak lumayan rapi ya. Untuk laki-laki yang rambutnya masih berwarna-warna pirang dan sebagainya, teman-teman ganti ya, karena itu juga merupakan penilaian atau scan mukanya teman-teman ya nantinya. Oke ya, nah ini ada terakhir adalah sebelum melakukan resume, mohon diperiksa kembali setiap dokumen yang diunggah. Tidak korup ya, korup. Nah ini ya, diunggah atau tidak gagal ya. File terlihat jelas dan tidak pecah dan sesuai persyaratan. Jadi ada beberapa poin yang ditekankan oleh panitia. Pertama-tama itu tidak terkat ya, tidak terpotong. Misalnya teman-teman upload KTP sebagian terpotong, sebagian kelihatan, sebagian terpotong ya, karena mungkin teman-teman kompresnya itu bukan kompres asli, cuma kompres potongan foto atau di screenshot gitu ya. Nah selanjutnya file terlihat jelas. Jadi ketika filenya teman-teman upload, untuk maksimalkan tadi 1000 KB ya, jangan sampai teman-teman kompres sampai di 100 KB, jangan, karena itu sudah tidak jelas terlihat ya. Jadi saya sarankan mungkin 900 KB lah sudah aman gitu ya. Selanjutnya tidak pecah juga. Jadi teman-teman kalau kompres suatu file itu jangan sampai terlalu jauh, minimal 10% dari batasnya. Misalnya 1000, berarti teman-teman harus sekitar 900 KB lah minimal untuk menguploadnya gitu ya. Nah, selanjutnya ada notis kembali dari panitia, ketentuan unggah dokumen. Sebenarnya oke ya, di sini semua oke. Jadi segala bentuk salah unggah atau unggah tertukar, berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Jika sudah sesuai pengunggah menggunakan nomor lihat. Oke ya. Jadi misalnya teman-teman sudah unggah ya, teman-teman bisa cek di sini, pencet aja lihat untuk mengecek apakah datanya teman-teman sudah benar teman-teman upload atau belum ya. Nah kalau misalnya Anda dapat mengecek kembali kartu akun bila diperlukan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengecek keseluruhan, bisa diklikin aja. Nah kalau misalnya teman-teman sudah yakin ya, sudah aman semua, sudah jelas, sudah sesuai semua, teman-teman langsung dipilih di selanjutnya. Nanti teman-teman langsung masuk di resume ya, berarti teman-teman langsung cetak kartunya. Oke, dari video kali ini kakak rasa sekian karena sudah lama juga ya kakak jelaskan. Nanti mungkin satu hari lagi lah, besok lah ya, besok mungkin malam atau hari Minggu lah kakak mau upload secara lengkap ya. Jadi dari bawah penulisan biodata sampai teman-teman dapat kartu secara jelas ya. Oke, secara kartu untuk pendaftaran berkas administrasi gitu ya. Jadi akan kakak upload semuanya. Oke, mungkin sekian video dari kakak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau teman-teman ada yang dipertanyakan silakan di kolom komentar. Kakak tidak membatasi ekspresi teman-teman dalam menanyakan sesuatu, karena kakak rasa kebermanfaatan manusia itu dilihat seberapa banyak teman-teman bertanya dan mengerti dalam pembahasan kakak. Oke, mungkin sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.